waktu itu kita gencar-gencaran pakai pupuk kimia. Selain kopi itu apa Pak? Mungkin untuk peneduhnya atau memang tidak bisa tembus ning puncak sing wisata sih Pak? Bisa. Sejak nenek moyang kita dulu. Dan feedback untuk para petani itu sendiri gimana Pak? Kembali lagi dengan saya di channel Luden. Kali ini kita berada di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Kita lagi ada di bekas rel zaman dulu. Ini namanya rel bergerigi. Ini untuk kereta-kereta tanjakan. Tapi kali ini kita nggak akan membahas tentang kereta. Kita akan ke perkebunan. Kita naik ke sana. Di sana ada perkebunan kopi, lereng kelir. Langsung saja ikuti. Tidak bisa tembus ning puncak sing wisata iki, Pak? Bisa. Jalannya tembus ya. Jalannya satu tembus Mas. Nek pertanyaan ora iso tembus-tembus. Oh, tekane kono ning. Sok pae. Iya. Barudan iki dalane ngene ya, Pak. Ngeri kok musim penghujan. Kebun opo padha ya. Wah, samawon Mas. Tapi nek garing mboten bleduk ya nek Pak, bleduk Pak. Mboten. Mboten nggih, Pak. Wilayah mriku mboten bleduk. Akhirnya teduh. Enak adem. Mantap. Akhirnya Sudah nyampe di perkebunan kopi. Kopi Robusta di wilayah Gunung Kelir atau lereng Gunung Kelir. Akhirnya kita sudah sampai di tengah perkebunan kopi. Kali ini kita bersama dengan Pak Sus, salah satu pengelola kebun kopi di daerah Kelir, Gertas ya. Kabupaten Semarang. Oke. Pak, boleh ceritain nggak Pak sejarah ini tuh kebun kopi itu udah sejak kapan? Untuk kebun kopi ini sejak nenek moyang kita dulu udah ada yang namanya tanaman kopi itu udah ada. Udah ada ya. Jadi kalau kita bilang sudah kisaran hampir lebih dari 70 tahun di dusun kami itu udah ada kopi. Itu ada satu peninggalan yang sekiranya dari dulu itu saya tidak ingat itu tumbuhnya berapa besarnya, tapi sekarang udah tetap besar. Itu termasuk peninggalan dari mbah saya. Oh, diameter batangnya ngoten nggih, Pak? Nggih. Itu emang bener ya. Kalau ini aja udah perkiraan 40 tahunan ini. Dengan diameter segini tuh usia 40 tahun. 40 tahun. Oh, emang bener ya. Berarti emang udah lama banget ya, Pak. Mungkin udah dulu sempat dikelola zaman Belanda apa gimana ya, Pak? Untuk cerita sejarah zaman Belanda itu memang di wilayah Kecamatan Jambu, tepatnya di Bedono, di Gunung Kelir sini, itu memang sudah ada yang namanya kopi, yang termasuk yang di Bedono itu ada kopi Eva. Oh, nggih. Terus kenapa di wilayah Gunung Kelir sini juga terkenal sebagai Java kopi. Oh, Java sing legend itu. Ya, betul. Oh, itu cikal bakale apa ya? Bener apa Java kopi itu kayak dijikok saka dari kopi sini nih maksudnya. Iya, itu termasuk Java kopi itu kan kopi yang istilahnya itu juga hasil dari peninggalan zaman penjajahan Belanda. Itu bisa dikatakan seperti itu. Zaman Belanda dulu juga sudah ada pengolahan kopi yang ada di PTP itu. Nah, itu kan termasuk itu juga hasil dari penanaman penjajahan Belanda dulu. Oh, ngoten nggih. Nggih. Udah lama banget ya, Pak. Berarti untuk mayoritas jenis kopinya di sini tuh Robusta ya, Pak? Ya, hampir 99% itu petani kita tetap di Robusta karena kecocokan di DPL-nya itu sendiri itu signifikan sangat cocok di
di robusta daripada di Arabica. betul. Karena kalau di Arabica itu kan di ketinggian kurang lebihnya 1.300 ke atas itu sangat cocok untuk di Arabicanya. Sedangkan di sini ketinggiannya itu daerah sini 900-an ya Pak? 900 untuk daerah sini. Betul. Terus itu kan ini kan perkebunan kan udah dari lama banget toh Pak. Terus dari penduduk atau pemilik kebun di sini itu mengelola kebun kopinya itu gimana Pak? Dari dulu sampai sekarang itu sama atau ada perkembangan atau gimana Pak? Kalau kita bicara dengan sistem perawatan perkebunan yang dahulunya dan hingga sekarang itu ada banyak perubahan. Kalau dulu itu tanaman kopi tidak ada yang segini Mas. Wah, dulunya itu semua tinggi. Kalau kita metik harus manjat maupun kalau masih kecil kita tiungke biar iso tekan ngoten nggih. Repot banget. Wong loro enten sing niungke enten sing metik. Tugasnya masing-masing betul. Setelah kurun waktu kurang lebih ya tahun 90-an lah. Nggih. Kita bicara tentang kelembagaan dan di sini juga kita sudah diberi pelatihan yang namanya dulu itu kalau tidak salah SLPHT, Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu di Tanaman Komoditi Kopi, itu di Kecamatan Jambu maupun dari Dinas Kabupaten Semarang. Ya, kita mulai bahwa sistem perawatan tanaman maupun ke tanah itu sudah agak sedikit modern dalam arti pengertian secara umum yang bisa kita terapkan, sistem pengolahan tanah maupun sistem keperawatan tanamannya. Kalau dulu ayo modelnya malah justru tapi bagus zaman dahulu sistem perawatannya serba organik. Dulu itu mbah-mbah kita itu belum pernah mengenal kimia, pupuk urea, NPK maupun dan lain sebagainya. Hanya mengandalkan pupuk kandiang. Nggih, yang ada di sini dari alam, diberikan oleh alam kita kelola ngoten nggih. Nggih. Nah, setelah itu masuk ke kelompok tani, kita diberi pembelajaran cara pengolahan tanah maupun ke tanamannya. Seharusnya tanaman itu kalau mau subur dan hasilnya lebih banyak itu kita pakai pupuk kimia. Nah, di waktu itu kita gencar-gencaran pakai pupuk kimia. Gitu. Sempat pakai kimia nggih. Betul. Setelah kurang lebih tahun 2015 kita mulai sadar bahwa tanaman yang terlalu kita hantam dengan pupuk kimia itu tanahnya mulai agak sedikit kesuburannya berkurang. Efeknya ke nggih. Kalau pakai kimia ngoten gitu. Betul. Maka dari itu kami ataupun saya selaku di sini pemerhati kelompok taninya juga sebagai penggiat petani muda yang sekarang kita gerakan untuk anak-anak muda generasi penerus kita berupaya bahwa kita sedikit mengurangi di kimia tapi kita gerakan ke pupuk organik. Dengan pupuk kandang maupun pupuk organik cair seperti itu. Nggih, kembali ke dulu ya. Iya. Kalau faktanya lebih baik yang organik daripada kimia. Betul. Secara naluri kalau kita kembali ke organik itu bahwa untuk regenerasi yang akan datang anak cucu kita ke depan itu kita tinggali dengan tanah yang masih subur, bukan dengan tanah yang rusak. Kalau gitu. Saat ini aja kita sudah merasakan bahwa tinggalan dari generasi senior dalam arti bapak saya itu kan sudah terlalu menghantam pakai kimia. Juga kita merasakan bahwa pengolahan tanah sekarang itu sangat sulit karena efek dari pemakaian kimia itu ya. Betul. Jangka panjang ya kerasannya itu ya Pak. Ya, kalau kita melihat di waktu musim kemarau tanah kita tuh sangat keras. Bener-bener keras gitu. Bener-bener keras, tanaman juga akan sedikit melayu, menguning. Akhirnya kita berpikir setelah 3 sampai 5 tahun sekarang ini tanaman biarpun musim kemarau tapi masih bisa terlihat sedikit hijau, tidak terlalu rusak seperti itu. Nggih. Gini Pak, kan ini kan pertanian udah mulai berkembang modern, sistemnya juga. Iya. Terus efek dan feedback untuk para petani itu sendiri gimana Pak? Untuk kalau kita bicara efeknya itu
Dari sebelum adanya kelompok tani, kita bicara dari sebelum adanya kelompok tani, sistem pemasaran hasil tani kita yang berbentuk kopi OC-nya itu kita penjualannya masih secara sendiri-sendiri, bahkan dengan harga yang tidak sama. Katakanlah dari petani si A si B itu dari harga 5.000, katakanlah ada yang dihargai dengan 6.000, ada yang 5.000. Ya? Ya betul. Dulu seperti itu nggih. Seperti itu nggih. Nah, setelah adanya kelompok tani, kita sebagai wadah itu petani kita harapkan bahwa penjualannya sistemnya satu pintu. Dan di kelompok tani kita juga ada sebuah gapotan di hamparan Gunung Kelir sini. Nah, itu menjadi wadah untuk penjualan sistem ke luar, katakanlah eksportir. Ke ekspor gitu. Ya, betul. Karena di wilayah Gunung Kelir sini juga sudah ekspor ke Jepang, ke Eropa juga. Eropa juga gitu. Ya, betul. Memang kualitas ini memang dari dulu emang juara ya, Pak. Dan manfaat, kalau kita bicara manfaat dari adanya kelompok tani atau organisasi itu, bahwa petani itu setiap pengolahan dari sistem tanahnya maupun tanamannya, bahkan ke sampai hasil panennya, katakanlah di pasca panen. Sekarang kita kan sudah punya slogan seperti NKRI harga mati. Kalau di petani kita itu petik merah menjadi harga mati. Seperti itu. Benar, emang nilai jualnya di situ. Nah, petik merah harga mati. Betul, guys. Gini Pak, ini kan emang kalau ngomong kopi di Desa Gertas Gunung Kelir itu emang juara ya. Tapi saya mau bertanya itu, ini tanaman-tanaman lain selain kopi itu apa Pak? Mungkin untuk peneduhnya atau memang bisa dihasilkan selain kopi gitu apa Pak? Untuk di sini sebagai tanaman tumpang sari bisa dijadikan naungan juga. Itu ada pohon durian yang katanya Brongkol itu juga terkenal durian brongkolnya. Dari sini ya Pak? Iya, termasuk di Dusun Gertas ini kan juga ikut Kelurahan Brongkol, juga kita tampilkan bahwa di Gertas ini juga bisa kita tanami durian untuk menjadi tambahan penghasilan petani. Juga ada alpukat untuk yang sekarang, terus nangka. Yang dulunya paling banyak itu di cengkeh, ya, seperti ini. Cengkeh ini dulunya sebelum ada durian, petani yang ada di sini itu hampir keseluruhan petani itu punya pohon cengkeh semua. Cengkeh itu malah dulu banyak ya sini nggih? Banyak. Setelah tahun 2026 kalau enggak salah, 2016 kalau enggak salah itu terkena virus yang melanda hampir di seluruh Kabupaten Semarang. Itu semua punah. Ya ini tinggal sisa berapa yang masih bisa bertahan. Ngaten nggih. Untuk tambahan yang lainnya kita juga ada tanaman pohon pisang, terus jahe, terus ada lagi cabai rambat. Itu sebagai apa ya, kalau kita bicara tentang hasil itu untuk memperkuat kehidupan dalam jangka 1 tahun. Kalau kita mengandalkan kopi itu tidak cukup Mas. Tidak cukup. Ya, setidaknya kita ada selanan hasil lainnya hasil yang lain untuk kita panen di sela-sela. Mungkin kalau seperti ini sebelum panen kopi kita udah panen durian kalau pas musimnya. Bisa ada yang panen alpukat dan pisang seperti itu. Emang soalnya emang tanah sini subur, jadi mau tanaman apa aja kayak masuk ya Pak. Iya. Ini Pak, ini kan perkembangan tren kopi di Indonesia sendiri kan makin kesini kan makin tinggi kan. Iya. Terus sudut pandang dari Pak Sus sebagai pengelola atau pemilik pengelola perkebunan dan pemilik pertanian kopi itu menyikapi dengan berkembangnya industri kopi itu gimana Pak? Untuk perkembangan di industri kopi itu sangat, bagi kami sebagai petani itu sangat membantu sebenarnya. Sekarang itu generasi muda itu sudah mulai berinovasi. Dari dulu kita hanya menjual kopi cherry yang berbentuk merah maupun kopi yang sudah green bean atau yang sudah menjadi
olahan mentah yang siap untuk diekspor, katakanlah siap dijual. Sekarang teman-teman pemuda itu sudah mulai berinovasi bahwa bagaimana caranya kita itu tidak hanya menjual kopi berbentuk ceri maupun green bean. Bagaimana caranya bahwa kita juga untuk meningkatkan pendapatan petani sendiri, itu efeknya nanti untuk ke petani keseluruhan, itu kita harus menciptakan olahan kopi. Ya, sekarang kita terbukti di daerah sini juga ada olahan kopi bubuk, maupun sekarang dari teman-teman muda itu sudah mendirikan kafe yang ada di kampung sana. Oh, yang di atas itu ya? Betul. Oke, jadi di sini tuh juga ada kedai kopi. Nanti kita akan naik ke atas. Lanjut Pak. Ini kalau harapan Pak Sus untuk ini kan, kalau petani itu kan bisa dibilang tuh dalam industri kopi dia berada di hulu, di pertama kan. Lah ini kan yang bener-bener rame itu di industri kopi di bagian hilir, mungkin di coffee shop di kota-kota. Harapan Pak Sus untuk para pemain yang ada di hilir seperti pemilik kedai atau itu, untuk para petani sendiri itu apa Pak? Harapannya kalau bisa dari hilir itu untuk membantu kami sebagai petani. Terjun langsung gitu. Ya betul. Melihat langsung. Syukur bisa langsung melihat, oh ini kondisi kebunnya dan ini hasilnya seperti ini. Seperti itu. Jadi kita sebagai petani tidak hanya berpikir, wah iki engko nek wis bar panen ki arep didol ngendi meneh. Ya betul. Sedangkan dari anak-anak muda sekarang itu untuk penjualannya, apalagi di saat seperti ini, itu sangat susah untuk di roast bean-nya maupun di bubuknya. Maka kalau bisa ya harapan kami untuk yang di coffee shop itu terjun langsung, kita datang ke Dusun Kertas di Hillseed Cafe yang ada di Dusun Kertas ini, kita bincang-bincang. Justru kalau bisa ya kita sistemnya kerjasama. Nah, seperti itu. Benar. Buat teman-teman yang memiliki coffee shop, emang cuan kalian paling gede soalnya Anda bisnis di hilir. Cuman ya seenggaknya main lah ke hulu di kebun-kebun kopi. Soalnya tanpa petani seperti Pak Sus ini, warung mungkin rak payu. Tolong ya. Oke Pak, kita langsung jalan aja ya. Oh ya siap. Sampai lihat-lihat perkebunan. Gini Pak, ini kan di sini kan ada kelompok tani dan otomatis pastinya di sini juga regenerasi petani kan Pak, sampai yang ke muda-muda. Oh iya, ada. Salah satunya sekarang itu generasi petani mudanya itu sudah kita galakkan, kita rekrut untuk menjadi penerus kita. Nah, satu contoh nanti kalau tidak salah di sana itu petani muda kita sedang di kebun, nanti kita bisa tanya-tanya ke teman kita. Yang di situ tuh ya Pak? Ya betul. Oke teman-teman, sebelumnya matur suwun nggih Pak Sus udah mau menemani kita jalan-jalan di perkebunan. Nanti saya pamit lanjut ke petani sing nom. Oh silakan. Soalnya seru banget, soalnya zaman modern segini masih ada anak muda yang masih mau menjadi petani. Iya. Oke. Sekali lagi matur suwun nggih Pak Sus. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo. Monggo ndherekaken. Hama yang mungkin sangat ditakuti petani itu adalah kalau durian apa Mas? Kalau di sini saya lebih. Kita lagi bersama dengan teman saya. Dia adalah